Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara, dan adik-adik semua, selamat bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-38 ini, saya ingin memotret terkait dengan eh, materi pada edisi sebelumnya, yakni terkait dengan apa eh, gerakan moderasi beragama di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan latar belakang munculnya gerakan moderasi beragama, kemudian juga ada 4 indikator utama. Kemudian juga sudah kita sampaikan terkait dengan apa eh, penghormatan terhadap tradisi. Nah, ini saya ingin menyampaikan yang terkait dengan indikator yang kedua, yaitu terkait dengan toleransi. Toleransi. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, terkait dengan toleransi ini memang menjadi sangat krusial di negara kita, di negara Indonesia. Ya. Eh, Toleransi ini menjadi sangat penting karena istilah toleransi itu sendiri sebenarnya sudah bermuatan agama atau bermuatan semangat spiritual, toleransi. Jadi bahasa toleransi itu biasanya terkait dengan hal-hal yang bersifat ideologis, hal-hal yang bersifat religius. Nah, oleh karena itu, toleransi ini menjadi sangat penting dalam gerakan moderasi beragama. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan adik-adik semua, toleransi di negara Indonesia yang sangat plural ini, baik dari segi agama, budaya, kemudian suku, kemudian bahasa, bahkan daerah, itu itu menjadi sangat krusial terkait dengan toleransi ini. Cuma memang toleransi yang ingin kita sampaikan di sini adalah toleransi dalam konteks keagamaan. Mengapa ini penting? Karena toleransi dalam konteks keagamaan ini akan berbeda dengan toleransi dalam konteks yang lain-lain itu. Karena toleransi dalam konteks keagamaan ini sangat terkait sekali dengan hal-hal yang bersifat sakral, sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat spiritual, terkait dengan hal-hal yang bersifat transendental. Nah, oleh karena itu, toleransi dalam konteks keagamaan ini itu ketika kita tidak mengarahkan kepada hal-hal yang pas, yang sesuai, yang tepat, itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan masyarakat atau bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu, toleransi di sini dalam konteks keagamaan bisa ditinjau dari sisi, tiga sisi. Sisi yang pertama adalah toleransi dalam hal hubungan antar umat beragama. Artinya antara agama satu dengan agama yang lain. Antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain itu harus memiliki toleransi yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tetapi jangan kemudian toleransi yang diajarkan oleh nilai-nilai agama masing-masing itu kemudian menafikan, menegasikan, atau bahkan membatalkan eh, ajaran toleransi yang dimiliki atau yang diajarkan oleh agama yang lain. Artinya bahwa toleransi ini tidak kemudian
bersifat menegasikan, menghilangkan, atau menghanguskan. Karena masing-masing ajaran agama itu memiliki dasar dan kitab suci yang berbeda. Itu yang pertama, yaitu toleransi antar umat beragama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah toleransi inter umat beragama. Artinya toleransi antara antara umat beragama tapi agamanya yang sama. Misalnya Islam, agama Islam itu ternyata di dalam agama pemeluk apa di antara pemeluk agama Islam itu tersendiri ternyata memiliki pemikiran, pemahaman, dan keyakinan yang berbeda-beda ternyata ya. Kalau dalam istilah kita ada aliran, ada madhab, ya, kemudian ada semacam perkumpulan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, meskipun ajaran agamanya itu didasarkan kepada dasar yang sama, karena memang agamanya sama, tetapi ternyata dalam implementasinya, dalam hal pemikirannya, dalam hal keyakinannya, dalam hal perilakunya, ternyata memiliki perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menuntut adanya toleransi inter umat beragama. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah toleransi antar umat beragama. Karena agama yang satu dengan agama yang lain itu memiliki ajaran dan kitab suci yang berbeda. Nah, dengan perbedaan ini tidak kemudian harus menegasikan antara satu ajaran toleransi yang tidak tidak harus menegasikan atau menghilangkan ajaran toleransi yang diajarkan oleh agama yang lain. Itu adalah toleransi antar umat beragama. Nah, yang kedua adalah toleransi interumat beragama. Artinya adalah bahwa misalnya sesama pemeluk agama Hindu, sesama pemeluk agama Hindu, itu ternyata di agama Hindu pun juga ada semacam aliran-aliran. Kalau dalam Islam istilahnya ada perbedaan aliran, ada perbedaan madhab, kemudian ada juga perbedaan manhaj di dalam menentukan hukum dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi ada dua ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama antar umat beragama, yang kedua adalah inter umat beragama. Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah umat beragama dengan toleransi antara umat beragama dengan ajaran-ajaran atau dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah bentuk toleransi yang dikembangkan atau yang dicanangkan oleh gerakan moderasi agama. Toleransi di sini meliputi tiga hal tadi. Yang pertama antar umat beragama, yang kedua adalah inter umat beragama, dan yang ketiga adalah umat beragama dengan pemerintah atau dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atau oleh negara Indonesia. Jadi ada tiga itu ya. Nah, itulah toleransi yang kemudian menjadi salah satu indikator utama gerakan moderasi beragama, ya, toleransi ya. Mungkin perlu kita ingat ya, empat indikator utama gerakan moderasi beragama adalah satu, kesadaran berkebangsaan, dua, toleransi, tiga, anti kekerasan, dan yang keempat adalah penghormatan terhadap tradisi. Nah, kita menjelaskan yang nomor dua, yaitu toleransi. Ya. Nah, toleransi memang yang sangat terkait erat dengan istilah toleransi adalah toleransi yang terkait dengan konteks keagamaan.
Karena kalau toleransi kayak toleransi dalam konteks kebudayaan, toleransi dalam konteks perbedaan bahasa, toleransi dalam perbedaan suku itu mungkin tidak terlalu tidak sekuat tidak sekuat dorongannya uh, dibanding dengan dalam toleransi dalam konteks keagamaan. Barangkali demikian. Mari kita ucapkan tagline kita: sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.